Bayangkan, seorang nabi yang diuji begitu berat, hingga hampir seluruh yang dimilikinya berubah menjadi penderitaan. Namun ada satu hal yang jauh lebih mengejutkan. Allah tidak langsung mengangkat ujian itu. Mengapa? Apakah Nabi Ayub melakukan kesalahan? Apakah Allah sedang menghukumnya? Atau justru ada rahasia besar di balik penderitaan yang tidak pernah kita bayangkan? Yang lebih mengejutkan lagi, ketika pertolongan Allah akhirnya datang, jawaban yang diberikan bukanlah seperti yang mungkin kita duga. Dan di akhir kisah ini, kita akan menemukan mengapa Allah justru menyebut Nabi Ayub sebagai sebaik-baik hamba dan seorang yang sangat sabar. Jadi jangan lewatkan kisahnya sampai akhir, karena mungkin jawaban dari ujian Nabi Ayub akan membuat kita melihat penderitaan dengan cara yang berbeda. Namun sebelum itu, mari kita dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Sekarang, mari kita kembali ke masa ketika kehidupan Nabi Ayub mulai berubah. Ada masa ketika kehidupan seseorang berjalan begitu tenang. Rumah menjadi tempat berlindung, keluarga menjadi sumber kebahagiaan, kesehatan memungkinkan setiap aktivitas dilakukan tanpa banyak berpikir. Sementara harta membuat berbagai kebutuhan terasa mudah dipenuhi. Namun, manusia sering lupa bahwa semua itu bukanlah miliknya secara mutlak. Semua adalah titipan Allah. Dan salah satu kisah paling kuat tentang bagaimana seorang hamba menghadapi perubahan hidup adalah kisah Nabi Ayub alaihi salam. Al-Quran tidak menceritakan seluruh perjalanan hidup beliau secara panjang. Tidak disebutkan secara rinci berapa banyak harta yang dimilikinya, bagaimana bentuk rumahnya, atau seperti apa kehidupan sehari-harinya sebelum ujian datang. Karena itu, kita tidak perlu mengisi bagian-bagian yang tidak dijelaskan dengan cerita yang belum tentu benar. Yang Allah kabarkan kepada kita jauh lebih penting. Ayub adalah seorang nabi. Ia adalah hamba yang kemudian dipuji Allah karena kesabarannya. Tetapi sebelum pujian itu datang, ada sebuah ujian yang begitu berat. Allah berfirman, "Dan ingatlah hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan." Ayat itu menggambarkan bahwa Ayub benar-benar mengalami kesusahan. Penderitaan telah menjadi bagian dari kehidupannya. Namun, di tengah keadaan tersebut, ia masih menyeru kepada Tuhannya. Inilah titik yang membuat kisah Ayub berbeda. Ia tidak dikenal karena hidup tanpa masalah. Ia dikenang karena tetap menjadi hamba Allah ketika masalah datang bertubi-tubi. Bayangkan sebuah kehidupan yang perlahan berubah. Apa yang sebelumnya terasa kokoh mulai kehilangan kepastian. Hari-hari yang dahulu berjalan normal kini dipenuhi kesulitan. Dan ketika manusia berada dalam keadaan seperti itu, pertanyaan paling berat biasanya bukan tentang bagaimana menghadapi hari esok, melainkan mengapa semua ini terjadi. Pertanyaan itulah yang akan membawa kita memasuki perjalanan Nabi Ayub. Sebab, ujian beliau bukan sekadar tentang kehilangan kenikmatan. Ujian itu akan memperlihatkan kepada kita seperti apa keteguhan seorang hamba ketika kehidupan tidak lagi berjalan sesuai harapannya. Dan dari sanalah kisah sebenarnya mulai terbuka. Sebelum membicarakan betapa berat ujian yang dialami Nabi Ayub alaihi salam, ada satu hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Allah sendiri yang memperkenalkan beliau kepada kita sebagai seorang hamba yang istimewa. Dalam surah Shad, setelah menyebut ujian yang menimpa Ayub, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat." Kalimat ini menjadi kunci untuk memahami seluruh kisahnya. Ayub tidak disebut sabar karena ia tidak pernah merasakan kesedihan. Ia tidak disebut sabar karena hidupnya selalu mudah. Kesabaran itu justru tampak ketika sesuatu yang berat benar-benar datang kepadanya. Dan ada hal lain yang menarik. Allah menyebut Ayub sebagai sebaik-baik hamba. Artinya, nilai dirinya di sisi Allah tidak ditentukan oleh banyaknya kenikmatan yang berada di sekelilingnya. Bukan pula oleh kondisi tubuh, jumlah harta, atau keadaan duniawinya.
Kemuliaannya terletak pada hubungan dirinya dengan Allah. Karena itu, ketika kita membayangkan kehidupan Ayub sebelum ujian, kita tidak boleh terjebak pada gambaran bahwa beliau menjadi hamba yang baik hanya karena memiliki kehidupan yang baik. Justru, kisahnya mengajarkan bahwa seorang hamba harus mengenal Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Saat nikmat datang, ia bersyukur. Saat kesulitan datang, ia bersabar. Dan ketika keduanya berganti, hatinya tetap bergantung kepada Tuhan yang sama. Inilah pelajaran yang sangat penting sebelum kita melangkah lebih jauh. Sebab, ujian yang akan dihadapi Ayub bukanlah sesuatu yang dapat dipahami hanya dengan melihat besarnya penderitaan. Kita harus melihat siapa yang sedang menghadapinya. Ia adalah seorang nabi. Ia adalah seorang hamba yang mengenal Tuhannya. Dan ketika ujian mulai menghampirinya, yang akan diuji bukan sekadar kekuatan tubuhnya. Yang akan terlihat adalah seberapa teguh seorang hamba mempertahankan pengabdiannya ketika kenikmatan dunia tidak lagi menjadi tempat bersandar. Kita sering membayangkan ujian hanya datang dalam bentuk kehilangan. Padahal, tidak selalu demikian. Seseorang yang memiliki kesehatan, diuji dengan kesehatannya. Orang yang memiliki keluarga, diuji melalui amanah keluarganya. Orang yang diberi harta, diuji dengan cara memperolehnya dan bagaimana ia menggunakannya. Kenikmatan pun memiliki pertanyaan yang harus dijawab. Apakah manusia akan bersyukur? Apakah ia tetap rendah hati? Apakah ia mengingat bahwa semua yang dimilikinya berasal dari Allah? Nabi Ayub alaihissalam memberi kita gambaran tentang sisi lain dari ujian tersebut. Al-Quran memang tidak merinci seluruh kenikmatan yang pernah Ayub miliki, sebagaimana banyak kisah populer menggambarkannya. Karena itu, kita tidak perlu menetapkan angka, jumlah kekayaan atau detail kehidupan beliau tanpa dasar yang kuat. Yang jelas, Allah kemudian memperlihatkan perubahan besar dalam kehidupan Ayub. Penderitaan datang. Dalam surah Al-Anbiya, Ayub berdoa, "Sesungguhnya, aku telah ditimpa kesusahan, dan Engkau adalah yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Doa tersebut menunjukkan sesuatu yang sangat manusiawi. Ayub mengakui bahwa dirinya sedang berada dalam kesusahan. Ia tidak menyembunyikan kenyataan di hadapan Allah. Namun, perhatikan bagaimana ia mengakhiri doanya. Ia tidak mengatakan, "Mengapa engkau melakukan ini kepadaku?" Ia justru menyebut Allah sebagai yang Maha Penyayang. Di tengah penderitaan, pandangannya kepada Allah tidak berubah. Inilah titik penting yang sering terlewat ketika kisah Ayub hanya diceritakan sebagai kisah tentang penyakit dan kesembuhan. Pusat kisahnya bukan penyakit. Pusat kisahnya adalah seorang hamba yang tetap mengenal Allah ketika hidupnya berada dalam keadaan paling sulit. Dan sejak saat itu, pertanyaan yang muncul bukan lagi tentang seberapa banyak yang telah hilang. Pertanyaannya menjadi jauh lebih dalam. Apa yang akan dilakukan Ayub ketika ujian itu semakin berat, sementara jalan keluarnya belum terlihat? Jawabannya akan kita temukan bukan dari banyaknya kata yang beliau ucapkan, melainkan dari cara beliau kembali kepada Allah. Ketika mendengar kisah Nabi Ayub alaihissalam, banyak orang langsung membayangkan gambaran penderitaan yang sangat mengerikan. Berbagai cerita turun-temurun menggambarkan penyakit yang parah, tubuh yang rusak, kehidupan yang terasing, bahkan berbagai percakapan yang terdengar begitu dramatis. Namun disinilah kita harus berhenti sejenak. Dalam sejarah Islam, terutama ketika berkaitan dengan para nabi, membedakan antara wahyu dan cerita yang berkembang di masyarakat adalah sesuatu yang sangat penting. Al-Quran tidak memberikan seluruh detail tentang penyakit Ayub. Yang Allah sampaikan adalah bahwa beliau mengalami penderitaan yang berat. Dalam surah Shad disebutkan bahwa Ayub menyeru Tuhannya dan berkata bahwa dirinya telah diganggu dengan penderitaan dan siksaan. Sementara dalam surah Al-Anbiya, beliau menyebut dirinya telah ditimpa kesusahan. Dua gambaran itu sudah cukup untuk memahami betapa berat keadaannya tanpa harus menambahkan rincian yang tidak memiliki dasar yang kuat. Sebab kisah Nabi bukan tempat untuk mengejar sensasi. Kita tidak perlu membuat penderitaan Ayub terdengar lebih mengerikan daripada yang diberitakan wahyu agar kisahnya menjadi menarik. Justru kekuatan kisah ini terletak pada kesederhanaannya. Seorang nabi mengalami kesusahan, ia merasakan penderitaan, ia membutuhkan pertolongan.
Tetapi dalam keadaan itu, ia tetap mengetahui kepada siapa dirinya harus mengadu. Dan ada satu hal yang sangat penting, penderitaan tidak membuat Ayub kehilangan adab kepada Allah. Ia tidak berhenti berdoa, ia tidak memutuskan hubungan dengan Tuhannya. Ia tidak menjadikan kesulitan sebagai alasan untuk meninggalkan pengabdian. Sementara manusia sering menginginkan jawaban secepat mungkin, Ayub menunjukkan bahwa seorang hamba dapat tetap bertahan meskipun belum memahami kapan pertolongan akan datang. Namun ujian itu belum selesai. Penderitaan masih berlangsung. Jawaban atas doanya belum terlihat. Dan pada titik inilah kisah Nabi Ayub memasuki bagian yang paling menyentuh. Ketika seorang hamba telah berada di batas kekuatannya, tetapi masih memilih untuk mengetuk pintu Allah. Di titik inilah, kisah Nabi Ayub alaihissalam mulai membawa kita pada pertanyaan yang lebih dalam. Apa yang terjadi ketika sebuah ujian tidak segera berakhir? Pada awalnya, manusia mungkin masih mampu bertahan. Ia berkata kepada dirinya sendiri bahwa keadaan akan segera membaik. Ia masih memiliki tenaga untuk berharap, masih mampu menata kembali kehidupannya, dan masih percaya bahwa hari esok akan membawa perubahan. Namun, bagaimana jika hari-hari berlalu sementara kesulitan belum juga berakhir? Al-Quran tidak memberikan rincian kronologis tentang berapa lama Nabi Ayub berada dalam keadaan tersebut. Karena itu, kita tidak perlu menetapkan angka atau menggambarkan masa penderitaannya secara berlebihan. Yang pasti, Allah mengabadikan keadaan beliau sebagai sebuah ujian yang berat. Dalam keadaan seperti itu, Ayub tetap menghadap kepada Allah. Ia tidak mencari jawaban dari sesuatu yang tidak mampu memberikan pertolongan. Ia tidak menggantungkan harapan terakhirnya kepada manusia. Doanya justru menjadi bukti bahwa di tengah keterbatasan seorang hamba, masih ada satu pintu yang tidak pernah tertutup. Pintu itu adalah rahmat Allah. Dalam surah Al-Anbiya, setelah menyebut doa Ayub, Allah berfirman bahwa Dia mengabulkan doanya, menghilangkan kesusahannya, dan mengembalikan keluarganya kepadanya sebagai rahmat darinya. Tetapi ayat tersebut belum sampai kepada bagian itu. Masih ada jarak antara doa dan jawaban, dan jarak itulah yang seringkali paling berat bagi manusia. Kita bisa menerima kesulitan untuk sementara, tetapi menunggu tanpa mengetahui kapan semuanya akan berakhir membutuhkan kekuatan yang berbeda. Ayub mengajarkan bahwa menunggu bukan berarti Allah melupakan seorang hamba. Kadang-kadang, manusia hanya melihat hari ini, sedangkan Allah mengetahui seluruh perjalanan. Karena itu, sebelum pertolongan datang, Ayub tetap berada di tempat yang sama, menghadap kepada Allah. Dan ketika penderitaan telah mencapai titik yang tidak sanggup dipahami oleh manusia biasa, sebuah doa sederhana keluar dari lisannya. Doa itu bukan tuntutan, bukan pula kemarahan. Hanya pengakuan seorang hamba yang telah ditimpa kesusahan dan tetap yakin bahwa Tuhannya Maha Penyayang. Ada doa yang panjang dengan banyak permintaan. Ada pula doa yang singkat, tetapi lahir dari kedalaman hati. Doa Nabi Ayub alaihissalam termasuk yang sangat singkat, sebagaimana diabadikan Al-Quran. Sesungguhnya aku telah ditimpa kesusahan, dan Engkau adalah yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Kalimat itu tampak sederhana, namun jika direnungkan, di dalamnya terdapat pengakuan, permohonan, dan pengharapan sekaligus. Ayub mengakui keadaannya. Ia sedang ditimpa kesusahan. Ia tidak berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Seorang nabi pun mengakui rasa sakitnya di hadapan Allah. Ini memberi pelajaran penting kepada manusia yang sering mengira bahwa menjadi sabar berarti harus menyembunyikan seluruh kesedihan. Tidak demikian. Seseorang dapat merasa lemah, menangis, dan memohon pertolongan, tetapi tetap berada dalam kesabaran selama hatinya tidak berpaling dari Allah dan lisannya tidak menentang ketetapannya. Kemudian Ayub menyebut sifat Allah yang Maha Penyayang. Perhatikan urutannya. Ia menyebut penderitaannya terlebih dahulu, tetapi menutup doanya dengan menyebut rahmat Allah. Seolah-olah penderitaan tidak mengubah cara pandangnya terhadap Tuhannya. Ia tahu bahwa dirinya sedang berada dalam kesulitan, tetapi ia juga tahu bahwa Allah tetap Maha Penyayang. Inilah yang membuat doa Ayub begitu kuat. Ia tidak mengetahui kapan kesulitannya berakhir. Ia tidak menjelaskan kepada Allah bagaimana pertolongan harus diberikan. Ia hanya membawa keadaan dirinya kepada Zat yang paling mengetahui keadaannya.
Dan setelah doa itu, Allah memberikan jawaban. Namun jawaban tersebut datang dengan cara dan waktu yang Allah kehendaki. Al-Quran kemudian mengatakan bahwa Allah mengabulkan doa Ayub dan menghilangkan kesusahannya. Perhatikan satu hal, pertolongan itu tidak digambarkan sebagai hasil dari kekuatan manusia semata. Ia disebut sebagai rahmat Allah. Maka perjalanan kita sekarang berubah. Kita tidak lagi hanya mengikuti kisah seorang nabi yang sedang menderita. Kita mulai melihat bagaimana Allah mengubah sebuah keadaan yang tampaknya tidak memiliki jalan keluar. Dan perubahan itu akan dimulai dari sebuah perintah yang sangat sederhana. Bayangkan setelah sekian lama berada dalam kesulitan, tiba-tiba datang perintah dari Allah. Hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Begitulah Allah mengabadikan bagian penting dari kisah Nabi Ayub alaihissalam dalam surah Shad. Ayat tersebut singkat, tetapi perubahan yang terkandung di dalamnya begitu besar. Sebelumnya adalah penderitaan. Kini ada jalan menuju pemulihan. Sebelumnya Ayub berada dalam keadaan yang sangat sulit. Kini Allah menunjukkan kepadanya sesuatu yang menjadi sebab pertolongan. Air. Sesuatu yang sederhana, tetapi dengan izin Allah menjadi bagian dari kesembuhan. Di sini kita menemukan pelajaran tentang bagaimana pertolongan Allah bekerja. Manusia sering membayangkan pertolongan harus hadir dalam bentuk luar biasa. Kita menunggu sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang langsung mengubah seluruh keadaan dalam satu detik. Namun, Allah dapat memberikan jalan keluar melalui sesuatu yang sederhana. Yang membuatnya luar biasa bukan bendanya, melainkan kehendak Allah yang menjadikannya sebab. Karena itu, ketika Ayub menerima perintah tersebut, kita melihat perpindahan penting dalam alur kisahnya. Ia tidak lagi hanya berada dalam posisi menunggu. Ada tindakan yang harus dilakukan. Allah memerintahkannya untuk menghentakkan kaki, lalu menunjukkan air yang dapat digunakan untuk mandi dan minum. Ini juga mengingatkan kita bahwa tawakal tidak identik dengan pasif. Seorang hamba berdoa kepada Allah, tetapi ketika Allah membuka jalan, ia juga bergerak mengikuti jalan tersebut. Ayub telah berdoa, Allah memberikan pertolongan, dan Ayub menjalankan perintahnya. Kemudian keadaan mulai berubah. Allah menyebut bahwa ia menghilangkan kesusahan Ayub. Lebih dari itu, Allah mengembalikan keluarganya kepadanya dan memberikan tambahan sebagai rahmat darinya. Maka air yang muncul dalam kisah ini bukan sekedar detail perjalanan. Ia menjadi bagian dari titik balik. Dari tempat yang sebelumnya dipenuhi kesulitan, muncul jalan menuju kehidupan yang baru. Tetapi pemulihan Ayub belum menjadi akhir dari kisah. Sebab ada satu hal yang jauh lebih penting daripada kesembuhan tubuh dan kembalinya kenikmatan. Allah ingin menunjukkan kepada manusia siapa Ayub setelah semua ujian itu berlalu. Setelah Allah menghilangkan kesusahan Nabi Ayub alaihissalam, Al-Quran menyampaikan sebuah kabar yang penuh rahmat. Allah berfirman bahwa Dia mengembalikan keluarganya kepada Ayub dan menambahkan kepada mereka sebanyak itu pula sebagai rahmat darinya, serta pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Ayat ini membawa kisah Ayub memasuki babak baru. Selama masa ujian, dunia yang dikenalnya telah berubah. Namun kini, Allah memperlihatkan bahwa keadaan tidak selamanya seperti yang sedang dialami seorang hamba. Apa yang manusia lihat sebagai akhir, belum tentu merupakan akhir di sisi Allah. Tetapi ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Kita tidak boleh mengubah ayat tersebut menjadi janji bahwa setiap orang yang kehilangan sesuatu pasti akan mendapatkannya kembali dalam bentuk yang sama di dunia. Kisah Ayub adalah kisah khusus yang Allah wahyukan. Kita mengambil pelajarannya, bukan membuat hukum tentang takdir setiap manusia. Sebab, kehidupan orang beriman berbeda-beda. Ada orang yang doanya dijawab dengan kesembuhan. Ada yang mendapatkan jalan keluar yang berbeda. Ada pula yang harus menunggu sangat lama dan mungkin tidak melihat seluruh jawaban selama hidupnya. Namun dalam kisah Ayub, Allah menunjukkan bahwa rahmat-Nya dapat datang setelah masa yang panjang dan berat. Pemulihan itu juga memperlihatkan bahwa nikmat yang kembali bukanlah tujuan utama. Tujuan utamanya adalah rahmat Allah.
Karena itu, kisah ini tidak berhenti pada kalimat Ayub akhirnya mendapatkan semuanya kembali. Jika hanya itu yang kita ambil, kita akan kehilangan inti kisahnya. Sebab, Ayub telah menjadi hamba Allah sebelum ujian. Ia tetap menjadi hamba Allah ketika ujian berlangsung. Dan setelah kesusahan diangkat, ia tetap menjadi hamba Allah. Keadaan dunia berubah, tetapi pengabdiannya tidak berubah. Inilah yang membuat kisahnya begitu kuat. Kemudian, Allah tidak hanya menceritakan bahwa Ayub mendapatkan kembali kenikmatan. Allah juga menampilkan satu peristiwa lain yang berkaitan dengan sumpahnya. Peristiwa itu menunjukkan bahwa setelah melewati penderitaan, Ayub masih harus menghadapi sebuah persoalan yang membutuhkan ketaatan dan kebijaksanaan. Dan dari sana, kita akan melihat sisi lain dari kesabarannya. Kisah Nabi Ayub alaihissalam tidak hanya berbicara tentang sakit, kehilangan, dan kesembuhan. Ada satu bagian lain yang Allah sebutkan dalam surah Sod. Allah berfirman kepada Ayub, "Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah dengannya, dan janganlah engkau melanggar sumpah." Ayat ini berkaitan dengan sebuah sumpah yang pernah diucapkan Ayub. Al-Quran tidak memberikan seluruh konteksnya secara panjang kepada kita. Karena itu, kita perlu berhati-hati terhadap cerita tambahan yang berkembang dalam berbagai riwayat. Yang pasti, ada sebuah sumpah, dan Allah memberikan jalan penyelesaian yang khusus bagi Ayub. Di sini terlihat sebuah sisi lain dari kehidupan seorang nabi. Kesabaran bukan hanya diperlukan ketika tubuh merasakan sakit. Kesabaran juga diperlukan ketika hati berada dalam keadaan emosional, dan seseorang harus tetap tunduk kepada ketentuan Allah. Allah tidak membiarkan persoalan itu menjadi beban yang tidak terselesaikan. Dia memberikan jalan keluar bagi Ayub. Dan jalan tersebut menunjukkan kelembutan sekaligus kebijaksanaan dalam syariat Allah. Kisah ini juga mengajarkan bahwa ketaatan tidak boleh dipisahkan dari kasih sayang. Allah tidak hanya memerintahkan, Allah juga memberikan solusi. Kemudian Al-Quran kembali memberikan penilaian terhadap Ayub. Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat. Perhatikan bagaimana kisah ini kembali kepada penilaian Allah sendiri. Setelah semua yang terjadi, Ayub tetap disebut sebagai hamba yang sabar dan taat. Bukan karena ia tidak pernah mengalami kesulitan, bukan karena hidupnya selalu berjalan sesuai keinginan, tetapi karena kesulitan itu tidak menghancurkan pengabdiannya kepada Allah. Dan disinilah kita mulai memahami bahwa ujian Ayub memiliki dimensi yang jauh lebih dalam daripada penderitaan fisik. Ada sesuatu yang sedang dibentuk melalui ujian tersebut. Bukan tubuhnya saja yang diperlihatkan kepada kita, melainkan kualitas seorang hamba ketika berada di bawah tekanan kehidupan. Namun pertanyaan terbesar masih belum selesai. Mengapa Allah membiarkan seorang nabi mengalami semua itu? Pertanyaan ini mungkin merupakan bagian paling manusiawi dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Jika Allah Maha Pengasih, mengapa Ayub harus mengalami penderitaan? Jika Allah Maha Kuasa, mengapa pertolongan tidak langsung datang? Jika Allah mengetahui seluruh keadaan seorang hamba, mengapa ujian itu harus terjadi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut terdengar sederhana, tetapi jawabannya tidak sesederhana itu. Dan kita harus menjaga batas antara apa yang Allah jelaskan dan apa yang hanya menjadi dugaan manusia. Al-Quran tidak memberikan seluruh hikmah khusus mengapa ujian Ayub berlangsung dengan cara tertentu, atau mengapa waktunya demikian. Karena itu, kita tidak boleh berkata seolah-olah mengetahui rahasia takdir Allah. Namun, wahyu memberikan sesuatu yang sangat jelas. Ayub diuji. Ayub berdoa. Allah mengabulkan doanya. Kesusahannya diangkat. Keluarganya dikembalikan kepadanya, dan Allah menyebutnya sebagai hamba yang sabar. Dari rangkaian itu, kita dapat memahami bahwa ujian tidak otomatis berarti kehinaan. Seorang nabi pun dapat mengalami kesulitan yang berat. Maka ketika seseorang sedang menghadapi ujian, ia tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa Allah membencinya. Kesulitan juga bukan bukti bahwa doa seseorang tidak didengar. Dan tertundanya pertolongan bukan berarti Allah tidak mengetahui keadaan hambanya. Ayub tidak diberi penjelasan panjang tentang seluruh rahasia di balik ujiannya. Ia hanya menjalani apa yang Allah tetapkan dengan tetap menjaga hubungannya kepadanya. Disinilah pelajaran itu menjadi sangat dekat dengan kehidupan kita. Manusia ingin mengetahui alasan di balik setiap kejadian. Kita ingin tahu mengapa sesuatu terjadi sekarang, mengapa bukan kemarin,
Mengapa bukan besok? Dan mengapa harus melalui jalan yang sulit? Tetapi iman mengajarkan bahwa pengetahuan manusia terbatas. Kita tidak melihat keseluruhan gambar. Allah melihat semuanya. Karena itu, kisah Ayub bukan jawaban sederhana untuk setiap penderitaan. Ia adalah pelajaran tentang bagaimana seorang mukmin menghadapi sesuatu yang tidak sepenuhnya ia pahami. Dan dari sini, muncul satu pertanyaan yang lebih penting. Jika kita tidak mengetahui alasan sebuah ujian, lalu apa yang harus kita lakukan ketika ujian itu datang? Kisah Ayub alaihi salam tidak mengajarkan manusia untuk sekadar menunggu keajaiban. Ada beberapa sikap yang terlihat jelas dari kisahnya. Pertama, ia kembali kepada Allah. Ketika penderitaan datang, arah yang dipilih Ayub adalah doa. Kedua, ia mengakui keadaannya. Ia tidak menyangkal bahwa dirinya sedang mengalami kesusahan. Ketiga, ia tetap menjaga keyakinannya terhadap rahmat Allah. Dan ketika pertolongan datang, ia mengikuti perintah Allah. Rangkaian ini menunjukkan keseimbangan yang indah. Seorang hamba tidak diminta berpura-pura kuat ketika sebenarnya lemah. Ia boleh mengakui bahwa dirinya membutuhkan pertolongan. Namun pengakuan itu harus membawanya lebih dekat kepada Allah, bukan menjauhkannya. Inilah perbedaan antara mengadu kepada Allah dan menggugat Allah. Ayub mengadu. Ia menyampaikan kesulitannya, tetapi ia tetap memuji rahmat Allah. Sikap seperti ini sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, ia boleh merasa sedih. Ketika seseorang sakit, ia boleh takut. Ketika seseorang kehilangan orang yang dicintainya, ia boleh menangis. Tetapi semua perasaan itu tidak harus membuat seseorang kehilangan arah. Ia masih dapat berdoa, ia masih dapat berusaha, ia masih dapat meminta pertolongan, dan ia masih dapat menjaga harapan kepada Allah. Namun, sabar bukan berarti menolak ikhtiar. Ketika Allah memerintahkan Ayub untuk menghentakkan kakinya, ada tindakan yang harus dilakukan. Dari sini kita memahami bahwa tawakal bukan alasan untuk berhenti bergerak. Manusia berusaha dengan kemampuan yang diberikan kepadanya, lalu menyerahkan hasil kepada Allah. Ayub telah menjadi teladan dalam dua sisi sekaligus, keteguhan hati dan ketaatan terhadap perintah. Dan setelah semua itu, Allah tidak hanya menyelamatkan Ayub dari kesusahannya. Allah mengabadikan kisahnya agar generasi setelahnya dapat mengambil pelajaran. Artinya, ujian seorang nabi pada akhirnya menjadi cahaya bagi orang lain. Penderitaan yang pernah dialaminya tidak hilang begitu saja dalam sejarah. Ia berubah menjadi pelajaran yang terus hidup. Dan pelajaran itu membawa kita kepada satu hal penting. Kemenangan seorang hamba tidak selalu diukur dari apa yang berhasil ia pertahankan, tetapi dari siapa yang tetap ia pertahankan di dalam hatinya. Selama manusia hidup dalam keadaan nyaman, terkadang ia tidak menyadari seberapa kuat ketergantungannya kepada dunia. Kita merasa aman karena memiliki tabungan. Kita merasa tenang karena tubuh sehat. Kita merasa kuat karena memiliki keluarga dan orang-orang yang mendukung. Semua itu adalah nikmat, namun tidak satu pun yang benar-benar berada dalam kekuasaan manusia secara mutlak. Kisah Nabi Ayub alaihi salam mengingatkan kita tentang kenyataan tersebut. Apapun yang dimiliki manusia dapat berubah atas kehendak Allah. Karena itu, seorang mukmin harus belajar membedakan antara bersyukur atas nikmat dan menggantungkan keselamatan hati kepada nikmat tersebut. Ayub kehilangan keadaan yang dahulu ia miliki, namun hubungannya dengan Allah tetap ada. Itulah sebabnya ujian dunia tidak berhasil menghancurkannya. Ia mungkin kehilangan sesuatu yang berada di luar dirinya, tetapi ia tidak kehilangan keyakinannya. Inilah makna yang sangat dalam dari ketergantungan kepada Allah. Bukan berarti seseorang harus menolak harta, bukan berarti seseorang tidak boleh mencintai keluarga, bukan berarti kesehatan tidak perlu dijaga. Justru semua itu harus dihargai sebagai amanah. Tetapi hati tidak boleh menjadikan makhluk sebagai tempat bersandar mutlak. Sebab manusia bisa pergi, harta bisa habis, kesehatan bisa berubah, keadaan bisa berbalik. Sedangkan Allah tetap menjadi Rob yang sama. Disinilah kisah Ayub berbicara kepada manusia dari berbagai zaman. Ia tidak hanya berbicara kepada orang yang sedang sakit.
Ia juga berbicara kepada orang yang sedang takut kehilangan, kepada orang yang sedang menunggu, kepada orang yang hidupnya berubah tanpa persiapan, dan kepada siapapun yang pernah bertanya dalam diam, "Apakah Allah masih bersamaku?" Kisah Ayub mengingatkan bahwa ukuran kedekatan Allah tidak selalu dapat dibaca dari keadaan duniawi. Seseorang dapat berada dalam kesulitan, tetapi tetap menjadi hamba yang mulia di sisi Allah. Dan seseorang dapat hidup dalam kelapangan, tetapi belum tentu memahami makna syukur. Karena itu, setelah melihat perjalanan Ayub, kita mulai memahami bahwa ujian bukan hanya tentang apa yang diambil. Ujian juga tentang bagaimana hati menempatkan Allah di tengah semua perubahan. Dan pada akhirnya, pertanyaan tentang Ayub berubah menjadi pertanyaan tentang diri kita sendiri. Kisah Nabi Ayub alaihi salam terasa begitu jauh jika hanya dilihat sebagai peristiwa masa lalu. Namun, ketika kehidupan mulai berubah, kisah itu tiba-tiba terasa dekat. Mungkin seseorang sedang menghadapi masalah yang tidak pernah ia bayangkan. Mungkin ada doa yang telah lama dipanjatkan, tetapi belum mendapatkan jawaban seperti yang diharapkan. Mungkin ada kehilangan yang membuat rumah terasa berbeda. Atau mungkin seseorang sedang menghadapi perjuangan yang tidak diketahui siapapun. Disitulah kisah Ayub menemukan relevansinya. Bukan karena semua manusia akan mengalami ujian yang sama. Kita tidak boleh menyamakan setiap penderitaan dengan penderitaan seorang nabi. Tetapi prinsip yang ditunjukkan Ayub dapat menjadi pelajaran bagi setiap mukmin. Ketika ujian datang, jangan biarkan kesulitan menentukan siapa diri kita. Jika sebelumnya kita mengenal Allah melalui syukur, maka kenalilah Dia pula melalui doa ketika sedang susah. Jika sebelumnya kita merasa kuat karena kemampuan sendiri, belajarlah mengakui kelemahan di hadapannya. Jika jawaban belum datang, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah tidak mendengar. Dan jika pertolongan akhirnya tiba, jangan lupa bahwa yang menyelamatkan kita bukan sekadar sebab-sebab yang terlihat. Allah lah yang memberikan manfaat melalui sebab tersebut. Namun ada satu kehati-hatian yang juga harus dijaga. Kisah Ayub tidak boleh digunakan untuk menyalahkan orang yang sedang menderita. Jangan berkata kepada seseorang yang sedang sakit bahwa ia kurang sabar hanya karena kondisinya belum berubah. Jangan pula menganggap orang yang menangis sebagai orang yang kehilangan iman. Kesabaran adalah proses hati yang tidak selalu dapat dinilai dari luar. Bahkan Ayub sendiri mengakui penderitaannya kepada Allah. Maka ketika seseorang sedang diuji, tugas kita bukan menghakiminya. Kita dapat menolongnya, mendoakannya, dan menguatkannya. Dan bagi diri sendiri, kita belajar satu hal. Kita tidak perlu mengetahui seluruh jalan untuk tetap melangkah. Cukup mengetahui kepada siapa kita menyerahkan perjalanan. Ayub mengetahui itu. Karena itulah, ketika semuanya berubah, ia tidak kehilangan arah. Dan pada akhirnya, Allah memperlihatkan bagaimana sebuah ujian yang begitu berat dapat berakhir dengan rahmat yang begitu luas. Ada satu kesalahpahaman yang harus kita luruskan sebelum kisah ini berakhir. Seringkali kita membayangkan manusia yang sabar sebagai seseorang yang tidak pernah merasa takut, tidak pernah sedih, tidak pernah menangis, dan selalu terlihat kuat. Jika demikian, kita akan merasa bahwa kesabaran adalah sesuatu yang hampir mustahil. Kisah Nabi Ayub alaihi salam menunjukkan gambaran yang lebih benar. Ayub mengalami kesusahan. Ia mengakuinya kepada Allah. Ia memohon pertolongan. Namun semua itu tidak menghapus kedudukannya sebagai seorang hamba yang sabar. Artinya, kesabaran bukan ketiadaan rasa sakit. Kesabaran adalah keteguhan untuk tetap berada dalam ketaatan ketika rasa sakit itu hadir. Seseorang bisa menangis dan tetap sabar. Seseorang bisa merasa takut dan tetap bertawakal. Seseorang bisa mengakui bahwa dirinya lemah dan tetap memiliki iman yang kuat. Yang harus dijaga adalah arah hati. Ayub tidak membiarkan penderitaan menjadi alasan untuk berburuk sangka kepada Allah. Ia tetap menyebut rahmat Allah, dan ketika Allah membuka jalan, ia menaati perintahnya. Itulah sebabnya Allah memberikan kesaksian yang sangat mulia.
Sesungguhnya, kami dapati dia seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat. Kesaksian ini datang dari Allah, bukan dari manusia. Dan karena itu, kita tidak perlu membesar-besarkan kisah Ayub dengan detail yang tidak pasti untuk membuatnya mengagumkan. Cukuplah apa yang Allah ceritakan. Seorang nabi mengalami kesusahan. Ia berdoa, Allah menjawab, kesusahannya diangkat, keluarganya dikembalikan, dan kesabarannya diabadikan. Sederhana, tetapi sangat dalam. Kini kita kembali kepada pertanyaan yang menjadi judul perjalanan ini. Mengapa Allah membiarkan Nabi Ayub diuji begitu berat? Mungkin kita tidak akan pernah mengetahui seluruh rahasia di balik ketetapan itu. Dan memang bukan kewajiban kita untuk mengetahui semuanya. Yang Allah kehendaki agar kita ketahui adalah pelajaran yang cukup untuk membimbing hidup kita. Bahwa seorang hamba dapat berada dalam penderitaan tanpa menjadi hina. Bahwa doa tidak kehilangan nilainya hanya karena jawaban belum terlihat. Dan bahwa rahmat Allah dapat datang melalui jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Kini, perjalanan Ayub hampir sampai pada akhirnya. Tetapi satu pelajaran terakhir masih menunggu untuk kita renungkan. Kisah Nabi Ayub alaihissalam berakhir dengan pertolongan Allah. Kesusahannya diangkat. Allah mengembalikan keluarganya kepadanya dan memberikan tambahan sebagai rahmat darinya. Allah juga menyebut kisah itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Namun, jika kita hanya mengingat bagian ketika Ayub mendapatkan kembali kenikmatannya, kita telah melewatkan bagian terpenting dari perjalanan ini. Sebab, inti kisah Ayub bukanlah bahwa semua yang hilang akhirnya kembali. Intinya adalah bahwa selama semuanya hilang, Allah tidak pernah hilang dari hatinya. Ia tetap berdoa. Ia tetap mengakui kelemahannya. Ia tetap mengenal Allah sebagai yang Maha Penyayang. Dan ketika pertolongan datang, ia menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Dunia boleh berubah, keadaan boleh berbalik. Hari ini seseorang berada dalam kelapangan, besok ia menghadapi kesulitan. Hari ini tubuh sehat, suatu saat mungkin melemah. Hari ini keluarga berkumpul, suatu hari manusia harus menghadapi perpisahan. Tidak ada manusia yang mampu mengendalikan seluruh perjalanan hidupnya. Tetapi seorang mukmin masih memiliki sesuatu yang sangat berharga, hubungan dengan Allah. Karena itu, ketika suatu hari hidup terasa terlalu berat, kita tidak harus mengetahui seluruh alasan di balik ujian tersebut. Kita hanya perlu mengingat bahwa Allah mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Kita boleh berkata kepadanya sebagaimana doa Nabi Ayub. Sesungguhnya, aku telah ditimpa kesusahan dan engkau adalah yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Kita boleh menangis, kita boleh meminta kesembuhan, kita boleh mencari pertolongan, kita boleh berusaha memperbaiki keadaan. Tetapi jangan biarkan ujian membuat kita berhenti mengenal Allah. Sebab mungkin kita tidak mampu memilih apa yang datang dalam kehidupan. Namun kita masih dapat memilih kepada siapa kita bersandar ketika semuanya terasa berat. Nabi Ayub telah menunjukkan jawabannya. Ia bersandar kepada Allah. Dan Allah mengabadikan kisahnya bukan untuk membuat kita sekedar kagum kepada seorang nabi, tetapi agar kita belajar menjadi hamba yang lebih baik ketika menghadapi ujian kita sendiri. Maka ketika pertanyaan, mengapa Allah membiarkannya kembali muncul? Mungkin kita tidak perlu terburu-buru menjawab dengan seluruh rahasia yang kita tidak ketahui. Cukuplah kita berkata, Allah mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Dan seorang hamba tidak selalu harus memahami seluruh takdir untuk tetap percaya kepada Tuhannya. Disitulah kesabaran menjadi ibadah, disitulah doa menjadi kekuatan, dan disitulah kisah Nabi Ayub alaihissalam akan selalu hidup. Jika hari ini kita sedang menghadapi ujian yang terasa begitu berat, mungkin kisah Nabi Ayub alaihissalam meninggalkan satu pertanyaan untuk kita. Apakah kita tetap percaya kepada Allah, bahkan ketika kita belum memahami mengapa semua ini terjadi? Ayub tidak mengetahui kapan penderitaannya akan berakhir. Ia tidak mengetahui bagaimana pertolongan akan datang. Namun ia tetap mengetuk pintu Allah. Dan ketika pertolongan itu tiba, Allah menunjukkan bahwa tidak ada kesabaran yang sia-sia di hadapannya. Mungkin kita tidak selalu mendapatkan kembali apa yang telah hilang.
Mungkin doa kita dijawab dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Tetapi satu hal yang harus kita yakini, Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Maka jangan biarkan ujian membuat kita menjauh darinya. Jadikan ujian sebagai jalan untuk semakin mengenal Allah, semakin banyak berdoa, dan semakin kuat berserah diri kepadanya. Jika kisah Nabi Ayub alaihissalam hari ini menyentuh hati Anda, tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, kuatkan aku dalam setiap ujian." Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah Islam berikutnya. Semoga Allah memberikan kita kesabaran ketika diuji, rasa syukur ketika diberi nikmat, dan hati yang selalu kembali kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.